Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, kitab jenazah, kitab tentang kematian. Judul bagi hari ini adalah larangan untuk menembok makam. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, sebagai latar belakang, pengantar, pendahuluan sebelum membacakan hadis larangan menembok makam, bahasanya terdapat satu kesenjangan apabila makam ini kemudian di tembok permanen. Kita tentu pernah menyaksikan makam para sultan, para raja, para orang-orang besar ini kemudian dibuat satu tembok prasasti, bahkan bangunan yang megah di atas makam tersebut. Nah, ini menjadi satu tradisi diikuti oleh orang banyak umat Islam sekalian, maka tentu saja kita akan kehabisan lahan makam. Ini menjadi persoalan di era sekarang tentang minimnya lahan makam di perkotaan. Bahkan kemudian perlu izin keluarga yang dimakamkan terdahulu untuk kemudian makam tumpang. Kemudian di atas makam yang lama ditumpangi dengan jasad jenazah yang baru atau makam yang baru. Karena minimnya lahan pemakaman ini. Maka tepat kiranya Rasulullah SAW melarang kita sekalian untuk menembok makam. Baik, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar, hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, hadatsana Sufyan an Habib ibnu Abi Thabit an Abi Wa'il anna Aliyan qala li Abi Hayyaj asadi asuka ala ma ba'asani bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam alla tada qabran musyrifan illa sawaitahu wala timsalan illa Thomas tahu. Ya, artinya telah menceritakan pada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan pada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan pada kami Sufyan dari Habib bin Abu Thabit dari Abu Wa'il bahwa Ali berkata kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, saya telah mengutusmu sebagaimana Nabi SAW telah mengutusku. Janganlah kamu meninggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Dan jika ada patung-patung kecuali kamu hancurkan. Saya membenci meninggikan kuburan kecuali sekedarnya saja. Sebagai tanda bahwa itu adalah tanah kuburan. Agar tidak dilewati dan diduduki di atasnya. Ya, apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari hadis ini benar. Pertanyaan, apakah boleh menembok atau membuat bangunan permanen meninggikan makam di atas kuburan tempat pemakaman umum? Ya, jawabannya sudah saya sebutkan di pendahuluan depan. Tentu saja tidak boleh, dalam arti nanti akan mengurangi pemanfaatan lahan makam untuk orang banyak. Tidak boleh meninggikan kuburan permanen saat pemakaman di TPU atau tamat pemakaman umum sebagaimana anjuran dalam hadis Nabi di atas, la tada qabron musyrifan illa sawaituhu wala timsalan illa Thomas tahu. Mengapa demikian? Ya, benar sekali lagi karena meninggikan kuburan makam permanen, mendirikan tembok bangunan di atasnya dapat mengurangi kemanfaatan tanah makam sebagai fasilitas umum di masa itu dan masa selanjutnya.
Berikutnya, hal ini sering disalahpahami oleh sebagian masyarakat. Mereka menganggap bahwasanya tanah kuburan yang menjadi fasilitas umum yang terpendam jasad keluarganya seringkali disalahartikan sebagai tanah milik keluarga. Kemudian memberikan cungkup atau bangunan di atas makam, dikasih nama makam keluarga ini, makam keluarga itu, dan sebagainya. Sehingga seringkali ditemukan usaha untuk merenovasi, dibuat sebaik mungkin, ya, dibuat semegah mungkin bangunan di atas makam itu dengan batu nisan dan kijing yang megah, yang mewah, yang mahal ketika sudah rusak atau mulai usang. Seolah mereka lupa bahwasanya tanah kuburan adalah fasilitas umum. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat berada, renovasi itu sebenarnya dapat menghalangi orang lain untuk menyemayamkan mayat di kuburan tersebut, meminimalkan atau mengurangi luas kesempatan orang lain memanfaatkan luas tanah kuburan yang terbatas saat ini. Ya, dengan kata lain, perwujudan batu nisan, batu kijing yang permanen itu terlalu banyak memanfaatkan fasilitas umum. Jadi mengurangi kemanfaatan dari fasum taman pemakaman umum yang ini kemudian bisa dipakai oleh orang banyak, ini hanya dipakai oleh satu keluarga saja. Nah, inilah selaku muslimin dan muslimat dimanapun berada, hikmah dari larangan ini adalah bagaimana makam tidak dipuja-puja, diberhalakan, kemudian juga ada kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat banyak, di mana saat ini minimnya lahan makam terutama di perkotaan. Oleh karena itu wajar bila seorang kiai berwasiat pada anak cucunya supaya kelak ketika mati dikubur di tempat umum tanpa menggunakan batu nisan, apalagi kijing permanen. Baik kuburan itu ditandai saja dengan kayu supaya cepat rusak dan hilang dimakan waktu agar kuburannya itu dapat digunakan untuk menguburkan orang lain lagi. Dengan demikian, yaitu tidak merasa mengambil atau menggunakan fasilitas umum dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat berada, pertanyaan ini yang muncul kemudian adalah bagaimana hukumnya memperbarui nisan atau kijing dalam tanah kuburan umum menurut Syamsuddin Romli dalam Nihayatul Muhtaj dan juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori dalam Fathul Wahab mengatakan bahwa segala upaya yang dianggap menghalangi pemanfaatan fasilitas umum dilarang di dalam agama. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, inilah kemudian muncul pendapat haram hukumnya memperbarui atau membuat perangkat kuburan permanen karena dapat membatasi pemanfaatan lahan makam secara lebih luas. Ya, saudaraku, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.